Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mandaya Rembo Tuli Saputra, NIM 1762121120 dari A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PKL saya, yaitu Batanghari House, Denpasar, Bali. Yang pertama ada latar belakang, yaitu pengertian. PKL adalah sebuah kegiatan praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tambahan yang tidak didapatkan pada saat perkuliahan dengan ikut serta dalam sebuah proyek nyata yang sedang dikerjakan oleh sebuah konsultan arsitektur. Dalam PKL ini kita mendapatkan manfaat, yaitu menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai pengenalan kerja tentang bangunan fisik yang nyata dengan segala aspek di suatu biro konsultan perencana. Ini kita akan mendapatkan hasil, yaitu nantinya di sebuah konsultan perencana dapat mengetahui bagaimana tahapan mendesain dari tahapan gagasan, tahapan konsep, mendesain, sampai dengan terbentuknya bangunan, dan juga masalah-masalah yang dihadapi dan metode kerjanya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kantor saya, itu CV Ala Studio Bali, yang berletak di Jalan Chandra Asri, Blok C, nomor 35, Gianyar, Bali. CV Ala Studio merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perencana arsitektur, interior, dan landscape yang didirikan oleh 3 orang arsitek muda yang bernama Komang Fajar Nusantara Kori, Kadek Bayu Dwi Laksana, Komang dan Dihendra, yang mempunyai visi yang sama pada tahun 2016 di Denpasar dengan nama perusahaan CV Ala Studio Bali, yang dipimpin juga oleh Komang Fajar Nusantara Kori dengan nomor telepon 081 387 975 758 dengan website alas.studiobali@gmail.com. Adapun struktur organisasinya, yaitu dengan owner atau pemilik Komang Fajar Nusantara Kori, Kadek Bayu Dwi Laksana, dan Komang Dan Dihendra. Dan selaku frame operation, yaitu Komang Fajar Nusantara Kori, partner in change Kadek Bayu Dwi Laksana, partner in change Komang Dan Dihendra. Dan terdapat juga pembukuan atau admin, yaitu Kadek Ganitri, pengawas proyek Putu Sutrisna, dan staf arsitek lainnya, yaitu Agustira, Haki, Wira, Febri, dan Widi. Di sini terdapat suasana kantor CV Ala Studio Bali. Baik, saya akan lanjut membahas tentang proyek. Dalam sebuah proyek pastinya akan terdapat beberapa tahapan, yang dimana tahapan awal yaitu planning, dimana kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan data baik fisik maupun non fisik, seperti bagaimana kondisi site, existing site, dan juga bagaimana dari masukan dari keinginan owner. Tahapan prarencana. Kegiatan ini yaitu penuangan ide-ide yang sudah didapatkan dan sudah disesuaikan dengan data-data yang didapatkan, yaitu data di lapangan dan juga data dari owner itu sendiri. Ketiga, ada tahapan pengembangan rancangan. Kegiatan ini dilakukan melanjutkan gambar-gambar konsep yang sudah dikerjakan pada tahapan sebelumnya dengan penggambaran yang lebih detail. Dan yang terakhir, ada tahapan penyusunan dokumen. Tahapan ini berisi mengenai finishing pada gambar proyek yang dikerjakan dan pengurusan dokumen
untuk mengajukan kepada konsultan pelaksana agar dapat dijadikan acuan dalam membangun. Dalam proyek CV ala Studio Bali, untuk mendapatkan proyek yaitu dengan dua cara. Yang pertama, dengan melakukan promosi pada media sosial. Yang kedua, bekerja sama dengan vendor yang lebih besar, di mana bekerja sama dengan vendor yang lebih besar ini dapat menguntungkan, yaitu memperbanyak relasi dan juga dapat memberikan proyek yang keterlanjutan. Dalam sebuah proyek, kita tidak lepas dengan adanya kontrak. Untuk CV ala Studio Bali menggunakan kontrak kerja lump sum, di mana kontrak ini penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang dan jasa. Baik, lanjut pada proyek perencanaan Batanghari House dan Pasar Bali. Yang pertama, ada gambaran umum proyeknya, yaitu nama proyek Rumah Tinggal Batanghari yang berlokasi di Jalan Tukat Batanghari dan Pasar Bali. Pemilik proyek yaitu Dr. Hendy Wirawan dengan luasan site 300 meter persegi, tahun proyek 2020, dan luasan bangunan 300 meter persegi. Masa perancangan bangunan ini yaitu dari tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan 28 Mei 2020 dengan konsultan perencana yaitu CV ala Studio Bali. Dalam perencanaannya, CV ala Studio Bali menggunakan konsep minimalis pada proyek Rumah Tinggal Batanghari dengan mempertimbangkan 5 pertimbangan, yaitu bentuk, pemilihan bentuk-bentuk yang geometris dan sederhana menjadikan bangunan ini terlihat simpel. Yang kedua, terdapat warna. Pemilihan warna yang soft memberikan kesan hangat dan juga nyaman pada bangunan. Yang ketiga, ada optimalisasi bukaan, di mana pertimbangan ini sangat penting, di mana untuk menjaga kenyamanan di dalam ruangan, yang dimana walaupun cuaca sangat terik, namun udara yang keluar masuk pada bangunan akan tetap sejuk di dalam bangunan. Yang keempat, ada tata ruang. Tata ruang ini berfungsi untuk memberikan kenyamanan pada owner dengan luasan yang tidak terlalu besar. Yang terakhir, terdapat pertimbangan furniture dan material. Pertimbangan ini didasari dari pemilihan furniture yang sederhana dan juga memiliki warna yang tidak mencolok atau dapat dibilang soft, dan juga material-material dalam pembangunannya. Pemilihan material yang tepat akan menciptakan bangunan yang lebih nyaman nantinya. Rumah Tinggal Batanghari terdapat beberapa ruang, yaitu ruang tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, studio musik, minibar, sanggah, area barbeque, gudang, kamar asisten rumah tangga, kolam renang, toilet, carport, dan yang terakhir garden. Dalam proses perencanaannya, CV ala Studio menggunakan 5 tahapan. Di sini yang pertama yaitu penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini adalah penunjukan dari owner
untuk memilih CV Ala Studio sebagai konsultan perencana bangunannya. Yang selanjutnya dikerjakan oleh CV Ala Studio yaitu survei site, di mana survei site ini yaitu pengumpulan data-data fisik seperti karakteristik site, existing site, orientasi site, dan juga posisi site. Yang selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dibilang pengumpulan data non fisik, di mana pengumpulan data ini yaitu keinginan dari owner. Dengan penggabungan antara data non fisik dan juga data fisik, seorang konsultan arsitek akan dapat memberikan konsep sederhana untuk memberikan bayangan bagaimana nanti proyek rumah tinggal ini akan dibangun. Yang selanjutnya kita harus mengetahui organisasi kerja, yang dimana terdapat organisasi intern dan ekstern. Setelah mengetahui sistem organisasi kerja, selanjutnya kita akan melakukan tahapan perencana, yaitu pada proyek ini pemahaman dan juga redesign denah. Tahapan ini dilakukan karena proyek ini adalah meredesain bangunan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada redesain nantinya akan struktur yang sudah ada sebelumnya akan tetap digunakan, namun beberapa tambahan lainnya dan juga modifikasi beberapa struktur lainnya untuk memperindah bangunan nantinya dan sesuai dengan konsep yang sudah disepakati. Dalam pembuatan konsep, di sini terdapat konsep fasad, yang dimana konsep fasad ini adalah gambaran sederhana namun memberikan gambaran bagaimana hasil dan juga tampak dari bangunan tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan pengembangan rancangan, yaitu pendetailan bangunan, pendetailan gambar pada bangunan. Di sini terdapat denah lantai 1 yang terdapat ruang tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, studio musik, minibar, gudang, kamar asisten rumah tangga, kolam renang, toilet, carport, dan garden. Selanjutnya yaitu denah lantai 2. Denah lantai 2 terdiri dari ruang tidur, ruang tamu, ruang makan, area barbeque, sanggah, dan toilet. Selanjutnya terdapat tampak. Tampak ini adalah gambaran dari hasil rancangan yang sudah dibuat, dan tampak ini berfungsi untuk acuan dalam pembangunannya. Dan yang terakhir terdapat potongan. Potongan ini sangat penting untuk pelaksanaan dalam proses pembangunan nantinya, di mana kita dapat mengetahui baik dari segi ukuran, ketinggian, material, dan juga struktur yang akan digunakan pada bangunan tersebut. Selanjutnya terdapat rendering, di mana di sini terdapat 3 rendering, yaitu rendering eksterior dan 2 rendering interior. Baik, sekian di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang saya dapatkan saat PKL, yaitu dalam kegiatan PKL ini sangat memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa, di mana dapat pengalaman langsung dalam menangani sebuah proyek dan juga hal-hal penting yang tidak didapat di kampus. Dalam penanganan proyek, CV Ala Studio juga sangat baik, di mana setiap tahapan yang ada dilalui dengan sangat baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada proyek
yang dikerjakan dan juga pada kantor nantinya. Selanjutnya, pada penanganan setiap proyek, pentingnya komunikasi dan konsultasi di mana untuk memperlancar dalam pengerjaan sebuah proyek. Dan yang terakhir, pada proyek ini melalui 4 tahapan pengerjaan di mana terdapat planning, prarancangan, pengembangan rancangan, dan penyusunan dokumen. Dengan penggunaan konsep minimalis pada proyek ini sangat sesuai karena dipengaruhi oleh letak bangunan yang terdapat di pusat kota. Sekian, terima kasih.